Karena saya hidup dari hutan. Itu intinya. Saya tidak bisa terlepas dari hutan. Saya sendiri melihat itu bahwa masyarakat dirugikan. Contoh HPH ya, tidak berdampak apa-apa sama sekali. Dia ambil kayu, dia merusak hutan. Minimal dia harus bangun jalan yang bagus untuk masyarakat. Tidak ada, dia tidak bangun jalan untuk masyarakat. Tahu nggak, di Papua ada juga cerita rakyat tentang batu. Gak cuma maling kundang dari tanah Minang dan batu menangis dari Kalimantan. Di tanah Papua ini ada kisah batu besar nan keramat di tengah hutan Pamali. Kisahnya bukan tentang durhaka. Warga di sini percaya batu tersebut berwujud perempuan yang lengkap dengan kemaluannya. Batu itu diyakini sebagai moyang perempuannya, Ogonei, yang berubah jadi batu setelah ada prahara rumah tangga dengan suaminya. Alhasil, sang suami dan istri-istri lainnya juga berubah jadi wujud alam. Ada yang berubah jadi pohon damar sampai pohon merbau yang membuat hutan ini dipenuhi lokasi keramat. Warga pun tak berani sembarang lewat apalagi menebang pohon di sekitar batu dan hutan ini. Karena hutan dipercaya adalah leluhur mereka. Gak heran, masyarakat setempat sangat menjaga hutannya hingga hutan mereka ini berhasil dinobatkan sebagai salah satu hutan adat pertama di tanah Papua. Ikutin aksi kita menyusuri seluk-beluk dan perjuangan marga Ogonei di Papua Barat yang sukses menjaga hutan mereka dari korporasi sampai sawit. Ogonei kera eja kera kaun jamam mensen kui se jam iskamam akunjun ena ketam saka ena ka jo so da mara wana wa ajaneya di jaguya di janeya di jaguya di sareka di saroma di sareka di saroma mema Ogonei mema meragui mema men musul mevri jadi memang bargo Ogonei kata Inilah yang bilang batu Ogonei ini sudah tempat pemarin Ogonei. Di sini tidak ada orang ganggu hutannya, tidak ada orang kore, tidak bisa untuk orang tebang sebaran. Kalau masuk bisa, itu jarang bisa. Tapi tidak boleh potong lotang, tarika, kayu tidak bisa. Pernah dengar ungkapan hutan adalah mama? Dari legenda batu dan hutan Pamali tadi, kita jadi nggak heran bahwa masyarakat adat di Papua percaya dengan ungkapan itu. Masyarakat adat marga Ogonei sendiri sudah hidup di hutan turun-temurun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kawasan hutan dan lahan dikenal mereka dengan dua istilah, Moirok dan Mauken. Moirok identik dengan hutan yang menjadi areal terlindungi, meski hasil alamnya masih bisa warga manfaatkan. Di sini tumbuh pohon kayu-kayu besar yang dipercaya sebagai leluhur, seperti matoa, damar, hingga merbau alias kayu besi yang dilirik pasar Eropa sampai Cina. Makanya rawan banget ditebang sama pihak-pihak rakus. Dari hutan ini pula mereka mencukupi pangan dengan berburu babi hutan hingga rusa. Caranya memanah, membawa anjing atau juga memasang jerat. Sementara itu, Mauken adalah lahan yang dikelola secara turun-temurun untuk bercocok tanam. Bukan cocokologi ya. Mereka membuka kebun, hutan untuk areal, lokasi untuk menanam kasbi, tanaman-tanaman sayur dan lain sebagainya, tetapi hanya di areal tertentu. Kemudian mereka tidak merusak hutan seperti mungkin terjadi di tempat-tempat lain yang kemudian terjadi pengrusakan alam. Untuk mencegah buka lahan terus-terusan, warga hanya menggunakan lahan kebun yang itu-itu saja. Maksudnya, warga akan kembali ke suatu lahan kebun sambil menunggu lahan sebelumnya menjadi gembur kembali untuk ditanami. Ternyata, tradisi menjaga alam seperti ini sudah jadi kearifan lokal di Papua. Makna hutan bagi saya adalah ibu kandung. Karena hutan adalah sumber kehidupan bagi kami yang saat ini masih ada maupun generasi kami setelah kami tiada. Marga Ogonei tentu bangga karena mereka jadi salah satu komunitas adat pertama yang sah punya hutan adat di tanah Papua. Artinya, setiap pihak, bahkan negara atau korporasi nggak bisa sembarangan menginjakkan kaki dan memakai hutan adat marga Ogonei. Hutan adat kami dikelilingi oleh izin HPH.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu hutan adat kami berada di wilayah yang diapit oleh beberapa sungai besar yang ketika hutannya rusak itu bisa menjadi bencana bagi masyarakat yang ada di sekitar. Perjuangan Marga Ogoney ini pun gak lepas dari sosok Bu Distrik, sapaan erat kepala distrik alias Camat Merdey yang merupakan seorang perempuan adat Ogoney. Saya sendiri melihat itu bahwa masyarakat dirugikan. Karena ya tidak dikasih ke pihak ketiga, contoh HPH ya, tidak berdampak apa-apa sama sekali. Dia ambil kayu, dia merusak hutan. Minimal dia harus bangun jalan yang bagus untuk masyarakat. Tidak ada, dia tidak bangun jalan untuk masyarakat. Berarti tidak ada dampak kan? Keuntungannya hanya untuk investasi. Jadi ya negara harus mengembalikan hak itu kepada masyarakat sehingga mereka sendiri yang mengelola sumber daya alamnya yang ada di hutan adatnya itu. Agar hutan adatnya diakui negara, masyarakat adat Marga Ogoney harus melalui proses yang panjang dari tahun 2018, melibatkan akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat. Kemenangan kecil mereka peroleh saat keberadaan mereka diakui sebagai masyarakat hukum adat lewat Perda dan SK Bupati Teluk Bintuni. Modal inilah yang dibawa Marga Ogoney untuk mendapat pengakuan dari negara lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses ini menarik karena melibatkan partisipasi masyarakat di setiap lokasi yang berbatasan dengan wilayah-wilayah usulan hutan adat ini. Dan sebelum menyepakati itu, kami lakukan sumpah adat. Sumpah adat itu untuk memperdamaikan semua dulu. Memperdamaikan Marga Ogoney sendiri dengan Marga Ogoney, kemudian Marga Ogoney dengan marga yang di luar daripada Marga Ogoney. Karena orang di atas tidak tahu kalau di bawah ini orang berkonflik. Sampai dengan korban nyawa. Kita sudah berada dalam titik damai dulu, baru kita bicara. Proses ini pun gak semudah membalikan telapak tangan, karena harus ada pemetaan wilayah adat agar sesama warga Ogoney tidak berselisih soal batas tanahnya. Marga Ogoney kemarin setelah mendapatkan pengakuan itu, kemudian dengan sendirinya orang sudah tidak berkonflik lagi di bawah. Hutan adat ini, kalau bahasa hukumnya, merupakan salah satu jenis dari perhutanan sosial. Tapi yang bikin spesial, hutan adat ini nggak punya jangka waktu kayak hutan-hutan lainnya. Mereka bisa mengelola hutan adatnya sepanjang masyarakat adat itu ada dan eksis. Selain rasa aman, sebenarnya penting juga untuk memberikan rasa-rasa lain di dalam hutan adat itu. Misalnya bagaimana menyejahterakan masyarakat, bagaimana melibatkan kelompok-kelompok marginal lainnya, misalnya perempuan, kaum difabel, anak-anak muda, di dalam pelibatan pengelolaan hutan adat itu sendiri. Setelah hutan adatnya diakui, masyarakat adat pun berhak untuk diberdayakan supaya makin berdikari secara ekonomi. Salah satunya dengan pelatihan dan workshop mengelola hasil alam mereka, mulai dari buah merah sampai singkong, alias kasbi kalau di Papua. Padahal kalau kita lihat harga keripik kasbi, keripik keladi, keripik petatas yang ada di Bintuni, di Manokwari atau di Sorong itu harganya mahal. Di sini barang melimpah, tidak diapa-apakan. Maka itu juga potensi. Kami memastikan apakah pelatihan itu efektif, efisien, memiliki fungsi dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Ternyata itu sudah karena mama-mama sudah membuat sendiri, bahkan sudah ada produk keripik pisang, keripik kasbi yang dijual di warung dan diminati oleh warga Merdey ini. Karena terkadang bukan hanya pemerintah, masyarakat adat pun terkadang hari ini belum pernah dan memahami bahwa sebagai identitas itu harus dipertahankan. Sementara Papua ada sekitar 500 suku, subetnis dengan 269 bahasanya. Satu saja tanaman hilang, maka akan menghilangkan entitas yang ada di Papua. Dikali dengan 269, maka itu menjadi kehilangan kami. Jika Papua kehilangan hutan, maka identitas entitas itu akan hilang. Hey,